Hari ini kita akan terus lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-19. Saya ingin menyoroti di perikop terakhir di pasal ini, yaitu tentang upah mengikuti Yesus. Saya bacakan kepada Anda di dalam ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Petrus ini tipikal orang yang spontan. Apapun yang ada di pikirannya, apapun yang ada di hatinya, dia bisa ungkapkan dengan tiba-tiba. Kadangkala tanpa pikir panjang lagi, termasuk dari pertanyaan yang diajukan Petrus ini kepada Yesus. Memang benar bahwa ketika Petrus mengikut Yesus, Petrus ini sudah meninggalkan segala sesuatunya. Petrus sudah meninggalkan keluarganya, Petrus sudah meninggalkan pekerjaannya, Petrus sudah meninggalkan semua kehidupannya yang dahulu, dan sekarang dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu kemudian Petrus bertanya seperti ini kepada Yesus, "Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Sepertinya pertanyaan Petrus ini kurang pantas jika kita bayangkan ditanyakan seorang karyawan kepada pimpinannya, atau seorang karyawan kepada owner sebuah perusahaan. "Kami sudah bekerja di sini, apa yang kami peroleh?" Jadi sepertinya itu pertanyaan yang kurang pantas, pertanyaan yang kurang sopan. Apalagi Petrus ini memang tipikal bukan orang yang bisa sopan santun, basa-basi, atau orang yang halus, tetapi dia menanyakan segala sesuatu secara spontan saja. Dan bayangkan, sudah mengikuti Yesus demikian lama, baru kemudian Petrus bertanya seperti ini, "Kami sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu apa yang kami peroleh?" Jawab Yesus seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Yesus pun menjawab dengan terus terang, Yesus pun menjawab tanpa basa-basi. Yesus berkata, "Kamu ikut aku, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Dan apa yang telah kamu korbankan selama ini, engkau akan menerimanya kembali 100 kali lipat." Mengikut Yesus memang akan dihadapkan dengan penderitaan. Mengikut Yesus memang akan dihadapkan tantangan. Bagaimana kita harus menyangkal diri kita. Namun sekali-kali bahwa mengikut Yesus bukan berarti kita tidak memperoleh apa-apa. Yang pasti kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini janji Tuhan sangat indah buat kita semuanya. Kita adalah makhluk roh. Yang namanya makhluk roh itu artinya roh kita akan hidup untuk selama-lamanya. Sementara kita mati di bumi ini atau di dunia ini, maka roh kita akan tetap hidup. Ada dua pilihan tempat, apakah kita akan masuk surga ataukah kita masuk neraka. Dan bersyukurlah buat orang yang mengikut Yesus, karena Yesus berjanji kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan saya mengatakan kepada Anda semuanya, ini berkat yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan berkat apapun juga. Dibandingkan dengan berkat kekayaan, berkat materi, popularitas, jabatan tinggi, memperoleh hidup yang kekal itu segala-galanya. Yesus sendiri bahkan mengatakan, apa gunanya kita memperoleh seisi dunia jika jiwa kita binasa. Artinya kehidupan yang kekal lebih penting, bahkan lebih penting dan lebih berharga dibandingkan kita memiliki seisi dunia. Begitu kita percaya Yesus, itu hal pertama yang kita dapatkan. Ada janji bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan hal yang kedua adalah Yesus berkata juga dengan terus terang, "Engkau akan menerima kembali 100 kali lipat." Maksudnya apa? Mungkin penuh tafsiran. Tetapi yang kita sepakati sama-sama adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mau berhutang. Ketika kita mau mengikuti Yesus, mengorbankan segala sesuatu untuk Yesus, Dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan.
kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Mungkin Anda berkata, pada kenyataannya aku melihat ada orang yang mengorbankan segala sesuatunya, tapi di akhir hidupnya toh dia belum menuai dari apa yang dulu pernah dia tabur. Ingat, soal menabur dan menuai, kita harus tahu, kalaupun kita yang menabur belum menuai, saya bisa pastikan Tuhan kita tidak berhutang. Jadi kalau saya yang menabur belum menuai, anak cucu keturunan saya pasti yang akan menuai, karena Dia Tuhan yang pemurah dan tidak pernah berhutang. Jadi saya mengatakan kepada Anda semuanya, mengikuti Yesus tidak pernah rugi, tidak ada ruginya sama sekali. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, dan artinya itu lebih penting daripada kita memiliki seisi dunia. Dan hal yang kedua, Dia tidak pernah berhutang. Apa yang Anda korbankan untuk Tuhan, sekali-kali Dia tidak pernah berhutang. Kita mungkin yang akan menuai, tapi kalaupun kita tidak menuai, saya pastikan anak cucu kita lah yang akan menuai. Masihkah kita meragukan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik dan pantas untuk kita mengikut Dia seumur hidup kita? Tuhan berkati.